Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Ilmu Duit Expert episode 1 ya, luar biasa. Kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini, Muhammad Jumadil Akbar. Dia sudah banyak lah pengalamannya berkiprah di dunia software engineering. Yes. Oke Mas, mungkin di awal monggo Mas ceritain dulu Mas tentang Mas Jumadil Akbar. Ah, oke oke. Mungkin yang pertama eh untuk nama panggilan ya. Kalau nama panggilan saya biasanya Adil, teman-teman biasa manggil Adil. Terus untuk di software engineer itu dari kuliah sampai sekarang lah ya, hitungannya masih ngoding gitu. Jadi kalau dari kuliah itu 2000 2016-an mulai start project lah ya, start project freelance. Yang biasanya kuliah kan freelance ya, jarang ada part time kalau dulu ya. 2016 terus sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dari yang nggak pakai framework, kalau sekarang ya udah pakai framework ya. Kalau dulu tuh native tuh kayak the best gitu kan. Kalau baru-baru jadi engineer ya, jadi kayak apalagi yang masih idealis gitu. Ngapain pakai framework? Zaman-zaman idealis mahasiswa kan. Bisa kok bikin framework sendiri gitu. Terus kalau sekarang enak ikut pattern yang udah ada. Jadi dari yang idealis sampai yang kalau sekarang nggak tahu ya, udah bukan yang idealis seperti itu sih, lebih kayak efisiensi ya. Kalau sekarang itu lebih ke efisiensi waktu, efektif pekerjaan kalau udah kolaborasi sama tim. Nah kalau sekarang itu masih bekerja di salah satu startup Jogja dan full time di Jakarta, remote di salah satu environment industrial ya, jadi kayak fokus ke arah go green atau uh, zero emisi, emission zero ya kalau bahasa kerennya sekarang kan gitu. Jadi cukup menarik dari sisi produk, makanya cukup lama bertahan sih. Produknya emang ngapain Mas? Mungkin bisa dijelasin lebih detail Mas yang Go Green itu Mas. Penasaran aja sih. Oke, sebenarnya kalau ini awalnya kita nggak langsung inisiasi ke Go Green ya sebenarnya untuk secara produk, kita dari project dulu, tapi emang projectnya ini kita set untuk produk kita yang kita lagi develop juga sekarang. Jadi untuk awalan itu kita membuat sistem untuk ngemonitoring limbah. Jadi industri itu kan punya limbah ya, yang harus dilaporkan ke, kalau di Indonesia itu ada namanya LHK. Nah, itu kayak Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Jadi mencatat seberapa banyak limbah cair yang dibuang dan limbah gas ya. Jadi cair dan gas kan kalau limbah itu. Jadi kalau yang cair itu biasanya kan ada yang dibuang ke air atau ke sungai, ada seperti itu kan. Atau mereka punya penampungan limbahnya, kemudian ada limbah yang bisa diolah lagi kan, limbah cair seperti itu tuh ada yang bisa diolah lagi. Nah selanjutnya itu ada juga limbah gas. Biasanya limbah gas ini yang keluar dari cerobong-cerobong asap, misal kayak pabrik sawit gitu ya, dari PTA gitu. Nah, itu kan ngeluarin limbah ya. Ada yang limbah cair, ada limbah gas. Jadi rata-rata sih industri yang bentuknya pabrik itu punya dua limbah. Nah, itu harus dilaporkan ke KLHK tadi, kementerian. Buat ini kalau nggak dilaporkan mereka akan kena sanksi. Secara regulasi itu udah ada di Indonesia. Jadi secara produk kita nempel ke regulasi juga sih. Jadi kalau misalnya ada company yang belum masang gitu ya, misal industri, kita kasih tahu. Kan mungkin bisa jadi mereka belum tahu regulasinya, jadi kita kasih tahu kalau misalnya mereka wajib melaporkan. Kalau enggak ya mereka akan kena sanksi gitu. Oke, berarti sistem pelaporan ya kurang lebih. Kurang lebih gitu, inisiasinya dari pelaporan, kemudian karena sekarang itu apa ya, cukup tinggi ya, apa namanya, efek setelah COVID kan, end pandemi ya, jadi kayak kendaraan mulai banyak aktivitas segala macam. Kayak kemarin kan di Jakarta juga isu panas dan
eh, udaranya pun dikatakan sangat tidak sehat kan beberapa waktu kemarin. Nah, itu jadi kita inisiasi juga ke produk itu carbon platform. Jadi kita menghitung emisi yang dihasilkan dari eh, pabrik. Jadi kayak misalnya bahkan emisi itu bisa dihasilkan dari hanya kita sekedar kayak kantor gitu kan. Mereka kan menghasilkan emisi dari orang-orang yang bekerja di situ, kemudian ada kendaraan, ada aset segala macam. Nah, itu sebenarnya kan menghasilkan emisi. Nah, kalau nggak salah juga di regulasi ke depannya itu akan ada pajak emisi karbon. Jadi itu juga akan ada perhitungan kayak pajak karbon gitu-gitu. Jadi kita bangun sistem seperti itu. Kemudian di sini sih kita ada dua opsi. Jadi misalnya dari industrinya itu nggak pakai monitoring kita, mereka bisa upload pakai misalnya mereka punya dokumen gitu ya. Nah, kita akan analyze dokumennya di sistem, kemudian akan kita hitung dari aset-aset mereka itu, mereka menghasilkan emisi apa aja. Misalnya listrik, kemudian kendaraan aset, kemudian misalnya dari pabriknya gitu-gitu. Nah, itu bisa terhitung uh, menggunakan kalau di apa ya, kalau di jurnalnya sebenarnya kan kalau di Eropa udah ramai banget ya terkait zero emisi gitu ya. Nah, itu mereka udah melakukan penelitian bahwa misalnya listrik itu menghasilkan berapa emisi untuk berapa apa satuannya gitu, kayak kalau di istilahnya itu ada emission factor gitu. Bahkan ada perhitungan tuh sampai dari bot air minum yang kita minum itu kalau benar-benar mau dihitung itu udah ada emisinya dari dia belum ada sampai dia tercipta kan banyak apa distribusi segala macam. Nah, itu akan menghasilkan emisi sampai gimana cara menguranginya, karena kan targetnya itu kalau nggak salah 2050 ya. 2050 itu kita harus mengurangi eh, suhu kalau nggak salah ya. Yang kemarin juga sempat ramai ya di Jerman ada demo semen tangan kalau nggak salah. Nah, itu berapa kita tuh harus menurunkan derajat suhu dunia itu berapa derajat Celcius gitu. Kalau enggak kemungkinan pandemi yang lebih dari sekarang kayak misalnya kemarin COVID ya, itu bisa lebih parah lagi ke depannya. Makanya itu mungkin salah satu itu juga sih. Ada apa semacam organisasi yang memang cukup fokus di eh, pengendalian untuk emisi. Itu. Oke. Berarti di platformnya sendiri sudah ada kayak dokumen analisis gitu ya. Jadi dari baca dokumen PDF, terus kemudian ekstrak information, kemudian dihitung kira-kira berapa emisi yang dihasilkan dari dokumen tersebut. Kalau sekarang sih kita bukan PDF sih Mas. Jadi Excel emang udah bentuknya pelaporan gitu. Jadi kita bikin kayak format gitu kan. Format kalau misalnya gimana bikin pelaporan apa aset gitu ya. Gampangnya aset lah ya. Aset mereka seperti apa. Jadi aset kan banyak macam gitu kan. Nah, kita buat seperti itu. Jadi mereka bisa mencontoh dan kemudian kita buat menghitungnya itu bisa dari situ. Kemudian dari analyze apa misal ada aset yang baru, nah kita juga ada seperti itu. Jadi ada perhitungan yang ada yang perhitungan secara langsung, ada perhitungan yang tidak secara langsung. Ibaratnya ada misalnya ada emission factor baru gitu. Nah itu kita akan melakukan perhitungan tambahan untuk jenis emisi yang seperti itu. Jadi karena emang ini masih cukup baru ya, cukup baru. Jadi masih untuk isunya itu masih berkembang gitu sih. Jadi kayak perhitungan-perhitungan itu kan kalau di Indonesia kurang kurang gimana ya? Perhitungan kayak gitu kita belum mengarah ke apa ya namanya penelitian ya, penelitian yang emang dilakuin sama orang-orang Eropa kayak gitu kan mereka cukup antusias ya, karena mau nggak mau kan emisi harus dikurangi biar ya kalau nggak ya bisa lama-lama manusia yang punah juga kan, gak cuma hewan segala macam gitu. Benar, sustainability. Menarik sih sebetulnya pembahasan terkait emisi. Kan sebetulnya juga setiap komputasi yang kita jalankan, setiap listrik, ya itu sih yang tadi sempat disinggung, setiap listrik itu ada emisinya. Bahkan sempat ada paper atau ada
artikel yang setiap bahasa itu per prosesnya menghasilkan berapa emisi. Ya, benar. Terbesar itu adalah Python. Ya, terutama AI yang menggunakan GPU sih. Kalau nggak salah kemarin sempat naik ya. Itu tinggi karena ya wajar sih, komputasinya tinggi, misalnya training data, jadi jelas hasilin emisinya lebih tinggi daripada yang komputasinya rendah. Betul sih, dulu juga sempat pas ngetrain AI, pas belum di-upgrade listriknya sering mati lampu. Karena memang Ya, makan banget sih terkait itu. Oke, menarik sih. Oke Mas, mungkin di sini aku mau tanya nih, kan Mas Adil juga sudah lama kan di dunia software engineering. Menurut Mas Adil itu profesionalisme sebagai seorang engineer itu apa sih? profesionalisme ya. Kalau menurut saya sih, kalau engineer ya, kalau profesional tuh pertama sih dari segi kejujuran sih ya. Bisa dan tidak bisa. Jadi misalnya kan kalau engineer itu dikasih task, itu dari awal tuh harus clear. Jadi dia bisa dan nggak bisanya ngerjain task tersebut. Jadi itu juga mempengaruhi kalau kita kan ada sprint ya. Kalau misalnya ada sprint itu kan kita estimasi story point untuk setiap task. Nah, dari situ tuh profesionalismenya itu akan terlihat dari seberapa bagus kita menyelesaikan task kita secara profesional ya. Kita akan menghitung dari seberapa banyak task yang kita deliver saat sprint review ya. Biasanya kan nanti setelah start planning, sprint planning, kemudian di akhir itu setelah selesai kita ada sprint review. Nah, jadi di awal itu kita mengalokasikan beberapa task dan selesainya berapa. Jadi sebenarnya nggak harus selesai semua. Ada namanya apa ya? Saya sempat lupa sih. Biasanya kalau PMPM sih tahu istilahnya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada task ternyata pas diskusi kalau misalnya kita pakai Jira ya, Jira itu uh, bisa jadi kan ada perubahannya dari fiturnya misalnya ketika sprint jalan. Jadi ada task yang harus diperpanjang di sprint berikutnya, atau ketika ada task yang lagi jalan tahu-tahu ada ad hoc task. Ad hoc task itu semacam misal di server tahu-tahu ada bug atau ada masalah gitulah ya, intinya ada masalah yang tidak terduga. Jadi mau nggak mau kan kita ada prioritas untuk menyelesaikan yang terjadi di production dibandingkan di development gitu kan. Secara life cycle-nya kan seperti itu ya. Jadi prioritas itu pasti kalau misalnya production ada masalah pasti ya udah production dulu, development gak apa-apa deh ketunda fiturnya, yang penting kan customer atau user yang memakai aplikasi kita tuh nggak terganggu gitu. Nah itu bisa terjadi recurring bukan recurring, melanjutkan task yang belum selesai di sprint planning itu secara pekerjaan. Kalau kita di itu profesional itu di situ secara pekerjaan pribadi gitu ya. Yang kedua itu biasanya di komunikasi itu faktor terpenting berjalannya development, karena kalau kita kerja berdasarkan tim ya, itu komunikasi itu kayaknya faktor pertama untuk keberlangsungan aplikasi itu dijalankan dengan baik. Jadi kalau misalnya komunikasi antar timnya itu nggak jalan, biasanya bakal ada blocking task. Karena misal ada backend, ada front end gitu ya. Nah mereka nggak aktif komunikasi, itu bisa missingnya tuh banyak. Misalnya biasanya kan kita ngelihat cuma dari PRD atau Figma gitu ya, desainnya seperti apa misalnya aplikasi. Nah dari situ kalau nggak dikomunikasin dua engineer ini, nah itu sering terjadi miss. Misalnya kalau front end tuh butuh endpoint ini nih fieldnya ABC gitu, ternyata dari backend cuma ngasih A dan B gitu. Nah C-nya nggak dikomunikasikan, otomatis jadi blokan. Terus biasanya di super review, ini nih butuh ini, akhirnya ada kemoloran di task atau fitur itu. Makanya itu komunikasi biasanya kalau yang efektif ya. Jadi kalau misalnya bagus di komunikasinya biasanya tasknya lancar. Tapi kalau misalnya
ada blocking di komunikasinya, biasanya di akhir itu bakal banyak evaluasi biasanya. Tapi biasanya kalau misalnya terjadi itu kalau engineer-nya baru semua itu biasa terjadi. Kayak misalnya ada engineer baru dan engineer lama. Nah itu kadang kalau yang baru itu mereka belum tahu kan, misal baru ngikut-ngikut aja gitu. Nah kurang bertanya segala macam. Nah biasanya di engineer baru itu bukan kurang profesional, tapi memang butuh di coaching. Jadi profesional itu bukan datang dari diri sendiri, jadi biasanya dari lingkungan. Sama kalau misalnya kita sama tim ya, biasanya kan ada head atau lead gitu ya. Nah kalau untuk engineer baru itu profesional itu harus diajarin, kayak misalnya gimana sih cara menanggapi kalau ada isu, kalau misalnya ada kebutuhan antar tim gitu kan. Misal contohnya di software dan AI gitu ya. Nah itu kan udah beda tim sebenarnya kan, udah beda tim. Ternyata AI provide engine-nya seperti apa atau API-nya seperti apa. Nah dari software juga harusnya udah mendefinisikan itu dengan benar gitu. Jadi definisi kebutuhan software itu seperti apa, dan AI akan nge-provide itu kan. Jadi AI itu misalnya AI ngasih datanya bentuknya topik, misalnya PubSub gitu ya, PubSub atau streaming gitu. Nah itu kan harus dikomunikasikan di awal dengan clear. Kalau misalnya nggak clear juga bingung kan, nanti pas AI-nya udah selesai, oh ternyata belum ada streamingnya, baru engine-nya gitu, akhirnya ketunda gitu kan. Gitu sih secara secara workflow ya. Sebenarnya profesionalisme engineer itu harus paham workflow biar komunikasinya lancar dan tasknya bisa terdeliver gitu sih. Sama ya itu tadi, kalau di awal ada kejujuran itu bisa dan nggak bisa. Jadi kalau misalnya itu baru banget kita tahu teknologinya, itu jangan overconfidence. Ada biasanya itu kita overconfidence buat cuman karena pernah dengar gitu ya teknologinya, atau cuman streaming doang pakai selesai nih gitu. Tapi ternyata di sana butuh validasi segala macam, dan ibaratnya di engine itu harus memprovide beberapa service misalnya. Nah itu biasanya nggak difikirkan di awal. Nah itu yang biasanya yang overconfidence kayak gitu. Jadi kayak mending kita spare waktu buat task itu, misal selesai nih 1 atau 2 hari gitu, lebihin sehari kayak gitu. Tapi biasanya itu akan diskusi sama tim gitu kan, untuk story point gitu-gitu. Jadi biar nggak miss gitu sih. Jadi makanya kalau ada yang engineer nggak jujur gitu, yang bahaya yang kelamaan. Kalau yang overconfident masih oke ya, bisa dia nggak selesai, dia bakal naikin isu gitu. Isu pribadi sebenarnya kan, isu pribadi. Nah kalau yang misalnya harusnya tasknya selesai sehari, tapi dia ngomong ini kayaknya seminggu deh gitu. Nah itu yang nggak bagus. Jadi itu profesionalisme kan. Jadi kompetensinya dia itu bisa menyelesaikan itu dalam 1 hari, tapi ternyata dia bilang ini seminggu gitu. Itu nggak bagus sih. Sebenarnya nggak profesional. Kecuali itu secara agreement pekerjaan. Jadi saya di sini part time gitu, atau di sini full time, kan beda ya, part time, full time atau freelance gitu ya. Secara deliver pekerjaan itu akan beda. Nah profesionalisme itu juga mengukur dari situ. Jadi nggak serta-merta full time sama freelance tasknya dihitung sama, wah itu nggak fair. Karena secara budget gitu-gitu kan pasti untuk freelance itu lebih kecil dibandingkan dengan full time, harusnya seperti itu kan. Saya secara profesional salary ya kayak gitu. Tapi nggak tahu kan ada perusahaannya. Mungkin kalau freelance-nya high level gitu, atau beda misalnya kalau itu advisor itu nggak fokus ke task, tapi lebih fokus ke ngasih advice gitu kan, ngasih saran segala macam, atau melakukan riset untuk kebutuhan tim. Nah itu yang kadang beberapa company ya, misalnya yang ibaratnya konsultan atau advisor tapi disuruh ngerjain task, itu task fitur lagi gitu. Jadi kayak nggak tepat sih sebenarnya secara job desk. Ada beberapa misalnya secara pekerjaan seperti itu, tapi selama itu oke-oke aja antar company dan
freelancernya atau advisornya itu nggak apa-apa, asal ya tadi jangan disamakan secara porsi. Ibaratnya kalau yang full time kan emang dia makan satu mangkuk gitu ya, makan satu mangkuk. Sedangkan kalau freelance itu dia udah punya mangkuk yang lain, jadi nggak mungkin dia akan menghabiskan mangkuk yang sama dengan orang yang sebelahnya gitu kan. Jadi karena di sini sudah makan, pasti di sini lebih sedikit makannya. Jadi kayak gitu sih. Ya itu balik lagi sih. Jadi kayak di awal itu harus secara tim paham. Oh ini full time, ini freelance, ini part time. Jadi kayak secara permintaan deliver itu pasti akan beda. Gitu sih. Penilaiannya harus beda sih menurutku ya. Kalau misalnya disamain secara story point pasti nggak objektif. Oke. Kan kita nih kadang juga diminta nih melakukan sebuah task yang kita belum pernah mengerjakan. Nah itu gimana caranya kita mengestimasi waktu? Kan terkadang gini, ketika kita bilang kita nggak bisa, tapi pihak manajemen atau pihak dari bisnis atau pihak dari kantor memaksa untuk ini harus bisa. Maksudnya nggak bisa itu lebih ke secara teori itu ini mungkin ya, karena kan emang kita juga terutama mungkin kalau teman-teman yang punya background computer science ya, secara teori itu computer science ini possible, cuman bagaimana caranya secara detail, secara teknis tuh mereka masih perlu riset, dan itu pun mereka sudah muncul hipotesa metode untuk dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya kepada manajemen atau project manager, kira-kira tas ini tuh sebenarnya bisa dideliver, tapi kita nggak tahu kapan selesainya karena butuh riset, atau seperti apa menurut Mas Adil? Oke, ibaratnya ini lebih ke itu ya, gimana meyakinkan gitu ya bahwa ini tuh sebenarnya possible, tapi kita butuh waktu lebih dibandingin dengan ini yang udah pernah kita kerjain gitu ya. Karena kan emang belum dikerjain gitu kan. Secara metodologi itu beda, atau ini emang sesuatu yang baru gitu. Misalnya gitu kan. Nah, kalau dari saya sih pertama itu harus clear di awal sih. Jadi dari engineer itu nyampein bahwa ini kita belum bisa state waktu sekian lama gitu ya. Itu di-clearin di awal banget. Jadi kayak kita butuh waktu riset segala macam. Nah, waktu riset itu harus kita estimasikan. Jadi nggak bisa estimasi riset itu dalam artian kita ngumpulin teori, ngumpulin bahan buat kita coba kan. Misal code, library gitu-gitulah. Nah, itu kita estimasi. Misal 1 minggu gitu. 1 minggu kita butuh waktu untuk. Nah, itu clear di awal. Nah, setelah 1 minggu itu harus dilaporin. Jadi kayak ini possible dan enggaknya itu kan harus ada decision kan. Decisionnya apa gitu kan. Bisa atau wah ini nggak bakal bisa gitu. Kalaupun bisa, kita akan butuh waktu lebih lagi untuk melakukan riset, atau bahkan kita ngerjain sendiri. Benar kan? Betul. Karena kalau ngerjain sendiri pasti estimasi waktunya akan lebih panjang. Terus itu juga dari pihak manajemen sih harus aware banget. Jadi nggak bisa semacam project atau produk gitu ya. Biasanya project sih yang permintaannya itu belum ada gitu kan. Kalau produk kan biasanya udah ada riset gitu kan. Udah ada riset, oh ini possible buat dibikin gitu kan, karena produk. Tapi kalau project kan biasanya kebutuhan yang mendesak karena kebutuhan dari instansi atau user gitu kan. Nah, itu jadi kayak misalnya komunikasi di awal itu udah clear, kita butuh riset sekian minggu untuk ngasih keputusan. Nah, makanya di awal itu biasanya kita perlu POC. Kalau misalnya kalau software itu hitungannya nggak possibility-nya itu buat ngasih keputusan, oh ini sekian hari itu lebih cepat. Karena bikin software itu logik banget kan. Logik, oh ini bikin seperti ini gitu kan. Integrasi segala macam. Tapi kalau untuk case-nya di AI ya, di AI itu kadang nggak terestimasi. Karena butuh waktu riset untuk memastikan metodologinya benar, akurasinya bagus, dan data training segala macam kan banyak banget kebutuhannya yang itu dari eksternal. Bukan dari internal. Beda kalau software itu dari internal itu bisa memenuhi. Karena kita tahu kapabilitas teman-teman, oh ini backend, ini frontend, ini software engineer, ini DevOps gitu ya.
senior, junior segala macam itu bisa kehitung gitu kan secara resource. Tapi kalau AI mau ada senior, ada junior kayak gitu. Tapi kalau kita bikinnya emang belum ada gitu kan, secara itu baru banget, itu nggak bisa didefinisikan langsung. Jadi makanya butuh waktu riset. Jadi itu harus disampaikan clear sih. Makanya di awal itu harus jujur sih. Makanya tadi ada profesional gitu ya. Jadi kita jujur banget di awal itu. Jadi makanya juga dari company sih biasanya tuh yang itu kayak apa ya, terlalu melebih-lebihkan gitu kan. Nah, padahal dari secara itu belum tentu bisa di deliver dengan estimasi yang di set gitu ya. Makanya di awal itu sebelum kalau untuk yang baru banget gitu ya, itu perlu banget namanya POC. Jadi kita dari hasil riset itu kita bisa menunjukin hasilnya cuman apa ya, hanya seperti ini. Bahkan kalau itu gagal ya berarti POC kan, hanya POC gitu, bukan project. Jadi pentingnya kalau AI itu di awal pasti POC itu paling penting. Jadi kalau misalnya kita langsung ngeiyain atau deal project yang belum tentu itu bisa, itu udah fatal sih. Makanya penting banget kayak advisor, kayak head dari PM itu komunikasinya clear gitu ya. Oh ini bisa, ini nggak bisa. Atau butuh waktu dulu, kita POC dulu deh, riset dulu POC. Kalau POC-nya sukses, berarti ini delivernya kita bisa. Tapi kalau misalnya POC-nya nggak sukses, berarti emang ini lebih nggak possible kalau kita kerjain untuk project ini, misal gitu ya. Kan ada yang kayak gitu ya case-nya. Jadi daripada langsung deal, POC itu lebih apa ya, bisa ke user itu bisa, oh ini POC berbayar atau enggak. Kalau misalnya tingkat kesulitannya tinggi, mestinya dari pihak klien pun harus bisa memahami itu sih. Jadi komunikasi ke klien, ke manajemen, ke engineer itu clear. Jadi kalau nggak clear, ya pasti di belakang setelah project jalan banyak permasalahan yang muncul. Itu banyak terjadi kan. Iya, setuju. Oke, masih terkait kejujuran nih. Ngomongin soal ada satu kasus nih, di mana sempat rame sih di Twitter kalau nggak salah. Tapi lupa kapan ya. Pernah baca aja waktu itu. Kalau ada nih seorang karyawan, ini pas masih masa-masa banyak layoff ini, di mana karyawan tersebut itu dia langsung menghapus seluruh hasil kerjaannya dia di perusahaannya plus di penyimpanan perusahaan, bukan cuma di laptopnya dia, tapi betul-betul menghapus seluruhnya karena dia atas bentuk kekesalan karena di layoff. Dan yang lucu adalah cukup banyak yang mengapresiasi tindakan tersebut. Mengatakan sebagai apa sih, kayak hero, bahkan sampai ada mulai beli hero. Wah gila sih. Tapi aku setuju sih, ada salah satu yang menjawab di Twitter itu juga termasuk aku follow orangnya. Sebetulnya itu setiap kerja yang kita hasilkan selama itu sudah tertera di kontrak dan kita dibayar atas pekerjaan itu, ya itu milik kantor. Kita nggak bisa bawa kemana-mana, kita nggak bisa hapus semena-mena dan seterusnya. Mungkin Mas pengen tahu nih pendapat dari Mas Adil. Padahal tiba-tiba Mas Adil menganggap gimana gitu. Yang harusnya sih nggak seperti itu ya. Jadi kalau kondisinya kita karyawan di perusahaan tersebut kan udah apa ya, dari secara perjanjian dokumen kontrak gitu ya misalnya, pasti kan udah tersantum itu bahwa semua aset perusahaan itu ya punya perusahaan, walaupun kita yang ngerjain gitu kan, kayak codingan gitu. Harusnya nggak dihapus. Jadi kalau dihapus ya, itu nggak, menurut saya udah nggak profesional. Kecuali misalnya ada project ongoing tapi karena kena layoff ya, kan kita nggak tahu ya case-nya seperti apa. Karena kena layoff, gajinya nggak dibayar selama dia ngerjain project tersebut. Berarti kan ada, misalnya nggak mau ngasih pekerjaan itu, atau dia hapus repositorinya gitu kan, udah itu kan. Atau dia hapus semua production project yang belum terbayar. Nah, itu bisa dikatakan sebenarnya sama-sama tidak profesional. Jadi dari perusahaan tidak profesional dan dari
impact dari ketidakprofesional perusahaan itu ya karena kita merasa tidak dibayar, ya berarti itu masih hak saya gitu. Karena secara deliver kita itu kerja untuk dibayar, bukan untuk apa ya, hal-hal yang retorika loyalitas kalau nggak ada gitu. Loyalitas itu kalau bayarannya lancar. Benar sih. Setuju, saya setuju. Itu ketika bayarannya lancar. Mari itu kenapa itu juga yang aku terapin ketika aku ini juga lagi ya lagi berusaha bangun perusahaan kecil-kecilan lah. Ya untuk ketika aku belum bisa bayar gede ke karyawanku, ya aku suruh karyawanku kerjanya jangan banyak-banyak. Bahkan Benar. aku pernah bayar karyawan itu cuman 250.000 per bulan, tapi kerjanya cuma 2 jam tiap minggu. Alright sih. Karena kalau aku hitung full time itu dia sekitar 4 jutaan lah. Kalau aku bisa memperkerjakan dia full time dengan 250.000 per bulan per minggu cuma 2 jam, dia sudah full time-nya sekitar. Tapi sekarang dia sama aku sudah lebih gede sih, karena alhamdulillah sih ya bisnisnya nambah grow, dia semakin bisa aku bayar lebih dan dia kerjanya pun juga lebih banyak ke aku. Jadi ya lebih fair-fairan aja sih kayak gitu. Dan ya aku setuju, loyalitas itu omong kosong itu, omong kosong yang manis yang dikatakan oleh banyak orang lah. Ya sih, memang aku pun pribadi juga karena aku mulai merintis bisnis ya, walaupun sebelumnya karyawan, aku pribadi pun menginginkan ada karyawan-karyawan yang loyal. Maka dari itu aku ada salah satu temen pernah, dia nih mantan CEO di sebuah startup lah, dan startupnya sudah dijual sama dia. Ya dia exit gitu karena dia bosan aja sih sama bisnisnya di itu. Dia tuh bilang dia tuh karyawan-karyawannya loyal karena dia tuh betul-betul ngemong karyawannya, dimana ada jenjang karir yang jelas, ada benefit-benefit yang jelas. Bahkan karyawan yang nggak mau naik level nih, contoh ada karyawan sudah senior, mau dinaikin levelnya ke yang lebih senior lagi, kan ada level-levelnya biasanya. Gitu. Dia bilang, udah aku ngerasa cukup aja di sini. Ayo toh naik, biar gajimu tuh tambah besar, biar kau tuh banyak experience ya. Tapi dia nggak mau karena takut bebannya tambah dan seterusnya. Bahkan sampai dia tuh bilang memfasilitasi karyawannya untuk belajar seperti kayak course ini dan itu, betul-betul karyawan itu dibikin enak. Malah itu kenapa dia bilang banyak karyawannya dia yang loyal pada saat itu. Dan kalau dipikir-pikir ya setuju juga, karena memang beberapa temen yang aku cerita ketika dia memutuskan untuk tidak lanjut di sebuah tempat, satu di antara dua, ada tawaran yang lebih baik di perusahaan lain, atau perusahaan itu tidak memberikan sesuatu yang fair menurut dia. Seperti itu. Ya walaupun terkadang itu juga bisa terpengaruh sama cognitive bias ya, yang dimana setiap orang pasti merasa dirinya selalu tidak dibayar secara wajar kayak gitu. Bahkan ada yang menarik, aku pernah lihat ada video, ada beberapa orang ditanyain gajinya berapa, ada yang 2 digit, ada yang 1 digit, ada yang UMR, semuanya jawab bahwa gajinya semuanya. Itu juga bagian dari salah satu yang menarik sih, dari bagaimana cara manusia berpikir terhadap suatu hal. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mas Adil. Ini di luar topik profesionalisme. Kira-kira cita-cita Mas Adil itu apa sih ke depannya? Maksudnya rencana Mas Adil ke depannya itu seperti apa? Apakah Mas Adil ingin jadi seorang CTO mungkin, atau CEO, atau mungkin Mas Adil ingin membuat sebuah produk yang merubah dunia, atau apa cita-citanya Mas Adil? Apa ya? Kalau sekarang itu sebenarnya lebih ke gimana naikin income gitu sih. Jadi kalau misalnya dibilang cita-cita, sempat
sempat juga kan cerita ke Mas Ruby ya, bikin tim segala macam. Ya timnya masih jalan sih sekarang. Ya itu mengalir aja kalau saya. Jadi buat apa ngejalanin itu tuh mungkin balik ke apa ya, karakter ya atau prinsip ya. Kalau dari saya sendiri tuh kayak misalnya eh kemarin tuh menggebu-gebu gitu. Pernah sempat menggebu-gebu dan efeknya misalnya di kesehatan segala macam jadi kayak kurang bagus gitu kan. Jadi kayak sering misalnya drop atau sakit gitu kan. Jadi ya udah jangan maksain gitu karena eh kadang tuh idealisme itu nggak selalu bagus atau cocok buat kita juga kan. Jadi kayak ya mungkin bukan bagiannya juga gitu misalnya. Atau ketika kita dapat project yang misalnya lebih besar segala macam, malah itu senangnya di awal karena ngelihat materi kan. Jadi kayak oh ini pas butuh gitu kan, ternyata datang project gitu kan, terima aja gitu kan, apalagi bisa ngerjain orang yang lebih banyak gitu kan. Kalau saya kan lebih banyak ke apa ya, part time gitu ya kalau ngerjain teman-teman gitu kan, jadi mereka ngambil part time biasanya pun ada yang misalnya di Jogja gitu ya kerjanya masih di UMR gitu. Buat teman-teman yang baru fresh grade biasanya masih ada yang UMR tuh di Jogja ya. UMR itu kan sih 2 jutaan ya. Nah itu saya bisa lebih tinggi walaupun dia part time karena secara skala perhitungannya kalkulasi di project nilainya lebih besar gitu kan dibandingkan dia kerja kantor walaupun dia masih part time gitu. Harapannya sih tadi balik ke biar loyal gitu kan, biar biar secara apa ya pekerjaan pun aku bisa nge-push bahwa ini tuh biar bisa masuk ke prioritas. Walaupun di full time-nya dia digaji secara rutin ya setiap bulan. Kalau project kan biasanya DP terus nanti ada apa pembayaran pertama gitu-gitu kan, terus termin satu lah, termin atau di awal dan di akhir gitu kan, misal masih pekerjaan 5 bulan atau berapa bulan gitu. Tapi ada juga sih kalau dari saya itu ada yang gajinya bulanan, ada beberapa project yang seperti outsourcing gitu ya, outsourcing kan permintaannya bulanan gitu ya. Nah itu juga ada. Nah itu sih tetap jalan, cuman dari aku sendiri sih kalau sekarang itu lebih ke mungkin kebutuhan finance ya, balik ke jadi kalau misalnya cita-cita sih tetap ada, bikin tim itu tetap ada di karena secara relasi dan apa ya komunikasi ya ke beberapa pihak gitu kan itu cukup bagus dan apa ya setelah selesai project ada lagi gitu dan nilainya sih udah lumayan gitu, udah lumayan. Jadi kayak secara apa ya, perhitungan segala macam sebenarnya pengen gitu kayak bikin perusahaan gitu, cuman belum yakin aja gitu kayak kalau udah jadi perusahaan mau jadi apa lagi gitu. Setelah itu mau apa, jadi kayak step jangka waktu untuk jangka panjangnya ya itu tuh belum tergambarkan kayak di akhir-akhir ini sih karena mungkin ada beberapa kendala atau apa ya gitu dari saya sendiri. Jadi kayak kayaknya lebih enak remote luar negeri gitu kan, lebih santai gitu, waktunya lebih banyak, nggak banyak meeting gitu kan. Kalau kita project itu waktu tuh bener-bener habis buat meeting. Biasanya meeting tuh kalau kayak sekarang aku tuh hampir tiap hari gitu, hampir tiap hari malam gitu ada. Jadi kayak wah first time banget gitu, kayak kayak dulu ngejar pekerjaan itu kayak enak remote gitu kan, remote bisa fleksibel waktunya, bisa ngerjain yang lain, bisa waktu untuk keluarga banyak. Tapi ternyata malah bukan itu tujuannya, jadi berubah ketika wah ada tawaran segala macam masuk, akhirnya sibuk di situ kan. Jadi kayak tujuan awal nggak terpenuhi, kayak kok berubah ya gitu, nggak seperti di awal gitu. Dan impactnya kan pasti ke diri sendiri ya. Jadi sebenarnya kayak misalnya kita kerja remote kan waktu itu banyak yang dipakai tapi nggak kerasa capeknya karena di rumah. Beda kalau misalnya kita kerja WFO gitu, berangkat pulang kan kita ketemu banyak orang, itu kan banyak menghabiskan energi sebenarnya. Beda kalau di rumah tuh menghabiskan energinya cuma buat duduk sama ya meeting gitu kan, bangun gitu. Nah itu nggak, biasanya nggak dirasain tapi impactnya pasti gede gitu. Itu sih kayak dari aku sendiri sih kayak ngerasa ya udahlah yang penting sekarang ngumpulin uang dulu ya, cita-citanya gitu dong yang bisa
bisa ya bantu teman-teman yang badannya mau ada side job gitu ya. Kalau misalnya kita ada pekerjaan ya di share. Rata-rata aku udah nggak touch sama sekali kayak codingan, kalau project itu sama sekali nggak nyentuh. Jadi emang teman-teman tuh deliver sendiri, bahkan reporting tuh udah mulai reporting sendiri ke user gitu. Jadi aku cuman komunikasi kayak apa ya, kayak menyalurkan aja sih. Jadi kayak ya udah aku dapat key-nya aja gitu. Karena secara apa ya, secara waktu dan kayak pengen apa ya, bukan pengen life balance ya, karena belum waktunya juga life balance kayak udah banyak aja gitu kan. Tapi mungkin dari sekarang itu menurutku ya engineer itu harus banyak memperhatikan kesehatannya. Jadi kayak eh, kayak sekarang kan tingkat usia orang itu semakin lama semakin menurun, mana nggak sih? Iya. Nah itu menurutku sih karena ya itu tadi kita terlalu apa ya, nggak memperhatikan kayak dari segi kesehatan gitu gitu sih. Mungkin cita-citaku lebih ke lebih sehat, lebih gitu kayak gitu sih. Jadi kayak udah kayak orang tua sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya bikin tim ya tetap itu jalan mengalir aja gitu, bukan kayak prioritas utama. Tapi kalau mungkin ya tadi kalau misalnya jenjang karir lebih ke sana sih. Karena kalau jenjang karir kan eh, kita nggak terporsir buat ngejar market ya. Nah, ngejar market. Karena kalau kayak bisnismen gitu ya, kayak mungkin kayak Mas Ruby kan ada target market, oh kita harus grow gitu. Nah itu mungkin perbedaannya aja gitu. Kalau dari aku mungkin setelah nggak kerja di startup Indonesia, luar negeri aja gitu. Karena itu apa ya perbedaannya, eh, lebih kayak kadang gini, kalau misalnya saya itu tuh proyekan itu sekian bulan dengan kerjaan luar negeri dengan gaji luar negeri itu kayak 3 bulan gaji bisa atau 4 bulan gaji itu satu proyek yang di Indonesia. Misal kita eh, apa kita kerjain sama tim gitu kan, kayak apa ya, Bang, kayak hitung-hitungannya kalau misalnya dari aku sih kayak gitu. Jadi kayak oh mungkin waktunya sekarang ngumpulin duit dulu misalnya kayak gitu, nanti ke depannya baru eh, bangun tim, fokus untuk bangun tim tuh emang kalau udah ngeliat peluang sih. Kalau misalnya peluang bangun produk ya, kalau misalnya kita cuman project tuh sebenarnya kan ngikutin market yang udah ada ya. Jadi kayak project dari perusahaan A, B, C kita take over gitu kan. Tapi kalau misalnya produk itu lebih ke keberlangsungan atau identitas dari kita gitu kan, identitas perusahaan gitu kan. Jadi kalau misalnya ngejarnya project, ya udah bangun tim buat ngerjain project aja. Kalau aku segitu. Jadi kayak belum berpikir kayak produk gitu. Sempet mikirin buat produk. Tapi berjalannya waktu ngelihat market, kayaknya di Indonesia tuh orangnya maunya customize. Jadi itu yang sulit. Kalau kita ngincer kayak perusahaan atau kebutuhan-kebutuhan di market ya, kebanyakan tuh kayak gitu. Kecuali yang segmennya general. Sedangkan segmen general itu udah banyak diambil. Pemainnya udah banyak kan. Pemainnya kayak misalnya kayak yang udah duluan-duluan deh kayak Gojek gitu-gitu kan. Terus kayak online shop gitu-gitu, marketplace. Nah itu udah menjamur lah gitu kan. Dan kita udah lihat seberapa besar keberhasilannya ya untuk di arah situ. Jadi kayak buat yang arah ke teknologi itu sebenarnya kan udah saya kurang sih buat apa ya, sebenarnya bisnis jangka panjang gitu ya. Karena nggak tahu ya, karena kayak kalau mungkin ngelihat banyak startup yang udah gede aja masih boncos gitu kan. Bener gak sih? Startup yang udah gede banget kayak misal eh, Topet gitu-gitu. Yang udah segede itu aja secara perhitungan masih boncos. Terus kalau kita mau ngikutin yang mana gitu yang gak boncos gitu. Rata-rata masih pada boncos gitu. Jadi kayak belum nemuin patternnya sih mungkin ya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau misal kita mau ke produk yang bisa ngejar segmen general ya, malah lebih kayak kemarin tuh yang cukup menarik sih kalau dari aku tuh ngeliat Fishery, dengan nggak sih Fishery? Iya, Evisery. Fishery ya bener ya. Nah itu malah kayaknya malah udah Udah itu profit juga kan. dari lama itu.
Ya bener. Nah kayak itu kan berarti kan bukan dari bisnis teknologi awalnya, Iya. malah ibaratnya tuh market yang emang itu udah ada gitu kan, udah ada terus dibuat teknologinya, bener kan? Jadi kayak oh berarti kita tuh nggak bisa langsung ke teknologi kalau market di Indonesia, bener kan? Kalau ngelihat polanya tuh kayak gitu. Jadi apa sih yang ada peluang di situ mungkin masih ada, cuman ngelihat dari situ tuh kayak oh berarti itu works gitu di Indonesia tuh nggak bisa kita langsung terjun ke teknologi. Bahkan kayak dulu aja cerita dikit sih, saya waktu pernah kan dulu di Santara gitu ya buat jual beli saham UMKM gitu. Nah itu tuh berawal dari WhatsApp. Jadi orang dulu tuh nggak langsung mau langsung pakai teknologi kan, nggak ada, karena belum ada teknologinya dulu. OJK pun belum belum arahnya ke sana dulu, malah belum ada regulasinya buat perhitungan apa jual beli saham UMKM gitu ya. Nah itu menariknya mereka melakukan itu gitu. Jadi kayak eh mereka bikin marketnya, kemudian ternyata cukup tinggi gitu transaksinya. Akhirnya OJK melirik dan bikin regulasinya bersama orang-orang mereka gitu. Jadi karena mereka udah tahu patternnya kan. Nah, yang kayak gitu sih menurutku eh, bisnisnya itu harus ada dulu, baru teknologinya. Kalau di Indonesia ya. Karena kalau enggak tuh bakar uang dulu kalau ya banyak kan kayak gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak project kan untuk bikin produk tuh sulit gitu. Gitu sih. Kalau karena mungkin itu sih apa idealisme ya. Jadi kayak udah nggak idealis kayak dulu sih kan mahasiswa atau dulu-dulu tuh idealis banget gitu. Kayak pengen gitu. Gua mau mengubah dunia dengan teknologi. Betul, betul. Saya dulu juga gitu. Oke, oke. Makasih banyak Mas Adil atas banyak ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mungkin itu saja dari aku. Mari kita tutup Google Meet with Expert ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.